Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan-jalan beliau di atas al-haq hingga hari kiamat. Masyaallah muslimin rahiman wa rahimakumullah. Di pertemuan kita kali ini, dan mungkin ini pertemuan yang terakhir sebelum Ramadan, maka panitia membuka forum bincang santai seputar Ramadan. Mungkin di antara ikhwan sekalian, bapak-bapak atau ibu-ibu, saudara-saudara kami semua, ada perkara-perkara yang ingin dipertanyakan terkait tentang bulan Ramadan, maka dipersilahkan. Ya, di situ sudah disiapkan mic masing-masing, maka silakan mengajukan pertanyaannya. Ada nggak tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fidyah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain sebelum ya menjawab soal yang pertama. Ummahatnya Tep. Kalau tidak ada, maka saja terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk, ya. Nah, penanya menanyakan tentang bolehkah fidyah itu diberikan kepada anaknya. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keindahan syariat Islam di mana hukumnya tidak syaklek. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu kewajiban
kemudian sang hamba tidak mampu menunaikannya, maka syariat Islam memberikan solusi atas ketidaksanggupannya tersebut. Di antaranya apa? Ketika ada perintah kewajiban untuk menunaikan ibadah siam, kemudian sang hamba tidak mampu menunaikan kewajiban ibadah siam tersebut, Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah di ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat untuk menunaikan ibadah puasa untuk membayar fidyah, memberikan makan kepada seorang miskin. Ya, memberikan makan kepada seorang miskin. Siapa yang pantas untuk membayar fidyah? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, huwa syekhul kabir wal mar'atul kabirah. Mereka itu adalah orang tua renta, baik laki-laki maupun perempuan. La yastati'ani ayyasumah, di mana keduanya tidak sanggup untuk menunaikan ibadah puasa karena usia. Ya, fal yut'imani makana kulli yaumin miskinan. Maka hendaknya keduanya memberikan makan kepada seorang miskin untuk setiap satu harinya. Ya, satu hari satu orang miskin. Sekali makan. Loh Ustaz, kan sehari itu 3 kali makan. Kok ini cuma sekali makan? Syariatnya kalau kita meninggalkan satu hari, maka wajib bayar fidyah cuma sekali makan. Itu diberikan pada seorang miskin. Ya. Nah, bolehkah kepada anaknya? Kalau sang anak ini bukan di bawah tanggungannya, misalkan sudah memiliki singgasana sendiri, punya keluarga sendiri, dan kondisinya miskin, maka dia berhak untuk mendapatkan bagian fidyah tersebut. Pemberian fidyah ini bukan karena dia anak, tapi karena dia miskin. Ya. Di rumah itu ada berapa orang? Misalkan suami istri ditambah anaknya ada 4. Ya. Sudah dewasa semua. Maka 6 hitungannya sudah. Karena satu hari untuk satu orang miskin. Satu kisah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimana cara pemberian fidyah? Bagaimana cara pemberian fidyah? Yang jelas kadar fidyah itu para ulama berselisih pendapat. Ya. Mayoritas berpendapat bahwa fidyah itu 1 mud. 1 mud bagi setiap hari yang ditinggalkan. 1 mud itu 1 mud itu 1/4 sok. Kalau kita mengeluarkan zakat fitri itu 1 sok. Nah, 1 mud itu 1/4-nya. Ya, karena 1 sok 4 mud. 1 mud segini lah. Ini 1 mud. Nah, 1 sok itu 4 ini. Ini lah. Itu kalau makanan pokok. Ya. Hanya saja boleh dilakukan dengan apa? Menjamu makan. Misalkan apa? Dia masak, ya, masak nasi, kemudian sayur lauknya dia masak, kemudian dia undang orang sejumlah puasa yang dia tinggalkan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik ketika belum memasuki usia tua. Anas bin Malik itu Allah anugerahi usia hampir 100 tahun. Ya. Dalam satu riwayat 93 tahun, dalam riwayat yang lain ya, hampir 100 tahun. Maka dikala di usia tua,
Sulit bagi beliau untuk ibadah puasa. Sehingga apa? Beliau mengumpulkan 30 orang miskin untuk makan sampai kenyang di rumahnya. Jadi beliau masak makanan yang biasa beliau makan, yang biasa itu dikonsumsi oleh beliau dan keluarganya. Kemudian beliau undang 30 orang miskin. Tentunya zaman itu enak nyari orang miskin. Ya kan? Standar ekonominya masih lemah. Sehingga 30 orang miskin dikumpulkan, makan sampai kenyang. Setelah itu sebagai fidyahnya. Ya. Itu cara pembayaran fidyah. Atau tadi sebagaimana jumhur ulama mengatakan apa? Dengan satu mud, ya. Dengan satu mud. Satu sok itu 3 kilo. Berarti kalau satu mud berapa? 750 gram. Ya, 750 gram. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi boleh anaknya menerima selama anaknya bukan bagian daripada tanggungannya. Wallahu taala a'lam. Ya. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kurang ini. Nah, kurang jelas. Kurang jelas. Zakat fitrah, ada 3 keluarga. Boleh. Estafet gitu ya. Ya. Oke. Ada satu pertanyaan bagus. Ini pada dasarnya 3 keluarga ini miskin semua. 3 keluarga ini miskin semua. Waktunya tiba untuk bayar zakat fitri. Untuk bayar zakat fitri, yang satu ini mampu untuk mengeluarkan, yang dua tidak mampu mengeluarkan. Ya kan? Yang satu ini mampu mengeluarkan. Berapa zakat fitri yang dia harus keluarkan? Mungkin anaknya ada 5. Anaknya ada 5, tambah orang tuanya berarti ada 7 anggota keluarga. Berarti berapa totalnya? 21 kilo. 21 kilo. Karena dia tahu tetangganya miskin. Ya kan, dia tahu tetangganya miskin. Dia akhirnya apa? Zakat fitrinya dia salurkan ke tetangganya. Nih, 21 kilo sebagai zakat fitri. Alhamdulillah. Si tetangga sebelah ini tadi berapa jumlah orangnya? Anaknya 3 sama orang tuanya berarti 5. Ya kan? Akhirnya dia dapat apa? Dapat beras 21 kilo, dia ambil yang 15 kilo untuk zakat fitri dia. Dia salurkan ke tetangganya sebelahnya lagi yang sama-sama miskin. Ya kan? Dia salurkan ke tetangga sebelahnya, si C lah, kan gitu. Boleh, boleh. Nanti sama si C ini karena dia anaknya cuma 2, berarti dia mengeluarkan 4 orang, 12 kilo dia salurkan lagi dari 15 kilo tadi. Boleh, boleh. Karena ketika sudah diserahkan itu jadi hak milik penerima zakat. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Dan itu boleh. Bisa jadi kemungkinan terjadi, bisa jadi. Ya. Baik. Orang tua membayarkan zakat fitri anak-anaknya. Baik.
Ini anak-anaknya sudah pisah rumah, sudah berkeluarga semua. Jadi zakat fitrnya ditanggung orang tuanya gitu ya. Mantap nih orang tua. Bersyukur punya orang tua kayak gini. Anak sudah punya negara masing-masing masih ditanggung orang tuanya. Bolehkah orang tua, karena mungkin orang tua tuh tipikalnya sangat sayang dan perhatian sama anak-anaknya. Dan lihat kemampuan anak-anaknya memang benar-benar di bawah standar. Yang anak yang A sudah berkeluarga 3 anak. Anak yang B sudah berkeluarga 4 anak. Anak yang C sudah berkeluarga, anaknya 2. Berapa jumlahnya? Hah? Dan yang pertama anaknya cuma 3. Yang kedua anaknya ada 5. Yang ketiga anaknya ada 2. Ada berapa semuanya? 16 kepala. Ditanggung sama orang tuanya. Boleh? Boleh. Boleh. Ya. Atau dia mungkin orang tuanya beli beras. Yang anak yang A nih, zakat untuk zakat fitrimu. Dia kasihkan ke si B nih untuk zakat fitrimu. Ya kan kasih C nih untuk zakat fitrimu, tunaikan zakatnya. Boleh? Boleh. Ya, boleh. Itu sedekah orang tua kepada anak. Ya. Dan harta yang sudah disedekahkan jadi hak milik ya penerima sedekah tersebut. Bebas mau digunakan apa, termasuk untuk bayar zakat fitri. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita membayar zakat kepada anak sendiri? Tapi tidak ada ya, bolehkah kita membayar zakat fitri kepada anak kandung sendiri? Menyalur kakak kandung. Oh, sama kakaknya. Bolehkah kita mau menyalurkan zakat fitri kita ke kakak kita? Kalau memang bukan bagian tanggungan dia, boleh. Artinya kakak ini punya keluarga sendiri, dia punya keluarga sendiri. Dan punya tanggungan masing-masing. Punya kewajiban masing-masing. Dan dia tahu kakaknya miskin. Kakaknya dalam kondisi kekurangan. Boleh dia menyalurkannya ke kakaknya? Boleh. Boleh. Ya, dan itu lebih baik. Itu lebih baik. Kenapa? Sedekah yang disalurkan ke saudara kandungnya itu 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahmi. Ya. Jadi pahala sedekah dan pahala menyambung rahim. Ya. Jadi boleh. Tidak mengapa. Apakah kita harus menyalurkannya ke masjid? Tidak. Karena masjid itu yang mengelola bukan badan amil zakat. Bukan badan amil zakat. Kecuali memang dikelola oleh badan amil zakat. Amil zakat itu siapa? Orang yang ditunjuk oleh pemerintah langsung. Diangkat oleh pemerintah. Maka ini badan amil zakat. Contoh Basnas, Basda, itu memang benar-benar amil. Tapi kalau panitia yang di masjid itu bukan amil zakat, itu panitia zakat, relawan. Relawan yang namanya panitia zakat nggak berhak untuk nerima zakat kecuali dia miskin. Jadi nggak boleh seorang relawan zakat kemudian apa? Dia sebagai wakil muzaki dia ngasih ke diri sendiri. Itu nggak boleh, kecuali syaratnya apa? Dia miskin. Jadi dia menerima itu bukan karena dia ambil zakat, bukan sebagai panitia zakat, tapi dia sebagai orang miskin. Yang terjadi di masyarakat bagaimana? Dapat. Bahkan kalau ada yang pakai uangnya itu untuk panitia zakat. Maka itu kezaliman, uang itu bisa jadi tidak halal.
Uang itu bisa jadi tidak halal. Wallahu taala a'lam. Baik. Dari ummahatnya mungkin ada yang mau tanyakan, boleh. Berkaitan dengan hukum menjelang seputar Ramadan ataupun yang lainnya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Dia pembagi zakat, panitia gitu maksudnya. Oh ya. Bolehkah kita menyalurkan zakat fitri kita kepada orang miskin tapi tidak sholat? Maka saya sampaikan, sebaiknya cari yang diketahui dia sholat. Kalau dia tidak sholat, bisa jadi miskinnya itu hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya? Dia sudah miskin tapi dia tidak tahu, ya. Dia tidak tahu apa namanya tentang Rabbnya. Ya. Maka saya pernah sampai di khutbah Jumat saya sampaikan, dunia ini dihuni 4 golongan. Ya. Yang pertama golongan orang yang kaya yang bertakwa. Ya. Maka ini sebaik-baik golongan. Yang kedua golongan orang miskin yang bertakwa. Maka ini kedudukannya hampir sama dengan golongan yang pertama. Yang ketiga golongan orang kaya yang fasik. Ini seburuk-buruk golongan. Yang lebih buruk lagi apa? Lah miskin fasik. Itu dia. Maka kalau dia memang apa namanya nggak sholat dan sebagainya, maka cari yang sholat. Jangan sampai harta kita dimakan oleh orang-orang yang durhaka kepada Rabbnya. Ya? Jangan sampai harta kita dimakan oleh orang-orang yang durhaka kepada Rabbnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Maka sebaiknya cari yang dia benar-benar diketahui sholat. Ingat sholat di sini sholat ya bukan apakah dia berjamaah ke masjid atau tidak apa itu di luar hukum itu. Tapi diketahui dia mendirikan sholat. Ya. Meskipun mungkin sholat 5 waktunya di rumah. Tapi kita tahu memang dia sholat di rumah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Karena kalau sudah meninggalkan sholat, ini hukumnya beda. Dia bukan muslim lagi tapi kafir. Orang kafir nggak pantas menerima zakat fitri. Itu dia. Wallahu ta'ala a'lam. Sholat 5 waktu bukan sholat Jumat, apalagi sholat Id doang. Enggak, sholat 5 waktu yang dihitung itu sholat 5 waktu. Kalau dia cuma sholat sepekan sekali, cuma hari Jumat saja, maka dia tidak dikatakan musholin. Tidak dikatakan orang yang mendirikan sholat. Jadi sholat yang 5 waktu. Wallahu ta'ala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Maka tidak ada manfaat dari puasanya. Ya, rubba sha'im yahuddu fi siyamihi al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa dari puasanya dia cuma dapat lapar dan haus. Termasuk tadi
rajin puasa tapi nggak sholat. Kenapa? Karena ini namanya sikap kedungan. Bisa jadi puasanya itu riya. Bisa jadi puasanya itu riya. Kenapa? Karena dia dilihat orang. Bayangkan, mana yang lebih wajib hukumnya? Sholat atau puasa? Sholat. Sholat hukumnya lebih wajib daripada puasa. Ya. Bahkan sholat itu sebagai standar keislaman seseorang. Kalau dia nggak sholat bisa jadi batal keislamannya. Orang yang nggak pernah sholat 5 waktu, meskipun Jumatan, meskipun dia sholat Id, maka bisa jadi batal keislamannya. Kalau batal keislamannya, apa faedahnya dia puasa? Kan itu. Dan banyak ustaz yang kayak gitu, banyak memang. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ya. Azan. Baik, kita jeda untuk salat Isya barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita, tanya jawab kita seputar menyambut bulan Ramadan. Mungkin ada yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, bagaimana solusi dari akhwat yang ingin mendapatkan Al-Qur'an tapi mengalah satu bulan. Yang ketiga, suami istri yang melanggar berpindah hari bulan Ramadan dalam itu biasanya pembagian misalnya ya, masya Allah. Terkait tentang iktikaf, bolehkah wanita iktikaf di masjid? Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh bagi wanita untuk iktikaf di masjid selama terpenuhi syarat-syaratnya. Kenapa demikian? Dahulu Aisyah radhiyallahu anha juga pernah iktikaf, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf di masjid. Yang namanya iktikaf di masjid, ya. Yang namanya iktikaf syaratnya tempatnya di masjid. Bisa nggak iktikaf di kamar? Nggak bisa. Itu bukan iktikaf, istrikaf namanya. Ya. Kalau iktikaf itu di masjid, ya. Dan masjid jami itu lebih utama. Ya, masjid jami itu lebih utama. Itu. Nah, apa syaratnya? Syaratnya yang pertama dapat izin dari suaminya kalau dia bersuami. Syaratnya dia dapat izin dari suaminya. Yang kedua,
ketika wanita itu iktikaf di masjid tidak timbul fitnah. Ini dia. Jadi syarat kedua ini juga harus diperhatikan, tidak timbul fitnah. Kenapa? Karena di masjid itu tentu ada laki-laki. Ya. Nih. Jadi selama ketika mereka ikut iktikaf bisa dikategorikan jauh dari fitnah, maka boleh wanita ikut iktikaf. Dan juga di antara adabnya apa? Ketika mereka selama di luar, ini hukum secara umum bagi para wanita. Tidak boleh tabarut. Apa tabarut? Bersolek. Sehingga menampakkan kecantikannya. Ya kan, pakai alis yang tebal, kemudian pakai celak mata yang tebal, sehingga itu akan menimbulkan fitnah bagi yang memandangnya. Ya, sehingga nggak boleh tabarut. Ya, wala tabarrujun, ya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, kata Allah. Janganlah kalian tabarut sebagaimana tabarutnya wanita-wanita jahiliyah. Apa itu? Dia berdandan untuk dilihat oleh laki-laki ajnabi. Ini nggak boleh, haram. Demikian juga nggak boleh pakai parfum. Kadang sebagian kaum wanita mereka keluar pakai parfum. Ini nggak boleh, haram. Dan ini terjadi, waliyadzubillah, terjadi di mana? Di Masjidil Haram. Wanita, jelas saya katakan wanita Indonesia, dan ini iktikaf di masjid, ya kan? Keluar dari masjid, keluar dari hotel menuju masjid pakai parfum, bersolek. Biasalah wanita Indonesia berangkat ke masjid, ketemu Arabi, orang asli Quraisy, ya, haram. Langsung ditunjuk dia. Saya ngeliat sendiri di depan mata saya, dia langsung ditunjuk dia. Haram. Ini luar biasa. Kenapa? Hal itu dianggap biasa di negeri kita. Ya, itu yang terkait tentang wanita bila mana ingin iktikaf. Maka panitia bila mana ingin menyediakan wanita untuk iktikaf, tentunya harus memikirkan dari sisi fitnahnya. Ya. Terus terkait tentang apa yang kedua tadi? Oh, bagaimana solusinya bagi wanita yang haid ingin menghatamkan Al-Quran? Ya, khilaf bainal ulama. Apakah wanita yang haid boleh membaca Al-Quran? Boleh. Boleh bagi wanita yang haid untuk membaca Al-Quran. Yang dikhilafkan adalah menyentuh mushafnya. Ya. Karena berdalil dengan firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Maka di sini termasuk madhab Syafi'iyah melarang wanita menyentuh Al-Quran, wanita haid menyentuh Al-Quran. Ya, meskipun di sini juga khilaf bainal ulama. Kenapa khilaf bainal ulama? Karena al-mutahharun di situ sebagian ulama mufassir menyebutkannya apa? Para malaikat. Para malaikat. Gak ada yang menyentuh Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran di sini dikembalikan kepada Allahul Mahfuz. Ya, catatan kitab yang disebutkan di sana adalah Allahul Mahfuz. Ini sebagaimana ulama Muhammad di antaranya Tobari menyebutkan demikian. Sehingga apa? Al-mutahharun di sini maknanya para malaikat. Karena kalau orang yang suci itu mutahhir, dia bersuci dia. Bukan yang disucikan. Kalau yang disucikan para malaikat. Ya. Jadi bisa nggak wanita yang haid mau menghatamkan Al-Quran? Bisa. Maka keluar dari khilaf
Maka sebagian ulama mengatakan apa? Selama dia tidak menyentuh secara langsung, boleh dia membaca mushaf. Selama dia tidak menyentuh secara langsung. Ustaz, bagaimana? Apakah boleh wanita yang haid membaca Al-Qur'annya via handphone? Karena di handphone juga ada aplikasi mushaf. Maka kalau handphone itu diibaratkan orang, ya, ketika dia membuka aplikasi maka saat itu dia dianggap mushaf. Tidak boleh juga menggunakannya, ya. Maka dari itu, bagaimana solusinya? Ya sudah, dia membaca, dia mushaf itu diletakkan di meja baca, kemudian apa? Dia membukanya tanpa menyentuh secara langsung, bisa dilapisi dengan sarung tangan ataupun yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Ya. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, kalau suami istri terjadi hubungan di siang hari bulan Ramadan, siapa yang membayarnya? Nah, terkait pelanggaran ini, ya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi terkait pelanggaran ini terjadi khilaf bainal ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan, ya, hal tujibul kafarah al mar'akal rijal. Ya. Ya. Hal tujibul kafarah al mar'akal rajul. Apakah wanita itu wajib membayar kafarah sebagaimana laki-laki? Ya. Jadi ketika Abu Hurairah menceritakan ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi SAW tentang peristiwa yang dialaminya, apa itu? Hubungan dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan, ya kan? Maka terjadi khilaf bain ulama. Pendapat yang pertama, dan ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan selalu pendapat dari Imam Ahmad, laisa 'alal mar'a kafaratan mutlaqan. Ya. Wanita tidak membayar kafarah. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Yang wajib membayar kafarah siapa? Suaminya. Ya, karena dalam hadis Abu Hurairah itu suaminya yang diperintahkan untuk apa? Bayar kafarah. Ya. Kata Nabi, apakah engkau punya budak? Dia mengatakan tidak punya budak. Ya. Apakah engkau sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia katakan dia tidak sanggup. Maka kemudian apa? Hendaknya dia, ya, membayar apa? Fidyah dengan memberi makan 60 fakir miskin. Dia pun mengatakan, akulah yang miskin. Maka apa? Ini menunjukkan bahwasanya yang punya kewajiban siapa? Si suaminya. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, anna 'alal mar'ah, ya, al-kafaratu karrajul. Ya, bahwasanya wanita juga wajib membayar kafarah sebagaimana laki-laki. Dan ini pendapat jumhur. Ya. Ini pendapat jumhur. Ya. Ya, ini apa? Madhab Abu Hanifah, Malik, dan juga sebagian riwayat dari Syafi'i. Pendapat yang ketiga, ayyujziyahuma kafaratan wahidatan illa in kanatil kafarah bisyam fa'alaihima. Ya. Kata para ulama, kalau dia membayar kafarahnya berbentuk memberi makan, salah satu yang melakukan itu sudah cukup untuk mewakili yang lainnya. Tapi kalau kafarahnya puasa, maka pendapat yang ketiga mengatakan maka kedua-duanya wajib membayarnya. Ya, kedua-duanya wajib membayarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Maka di sini ya, penulis kitab fikih, ya, fikih sunnah, beliau mengatakan apa? Pendapat jumhur itu lebih kuat, ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini juga ya. Jadi di sini wallahu ta'ala a'lam ya. Penulis mengatakan wal arjah madhhabul jumhur. Wa qaul Syafi'i laisa bi ba'id kadzalik. Ya. Pendapat yang kuat menurut beliau pendapat jumhur. Namun demikian pendapat yang pertama juga tidak begitu tidak begitu jauh dari hadis. Artinya apa? Beliau mengambil pendapat pertama atau pendapat kedua itu pendapat yang kuat. Ya, wallahu taala a'lam. Sedangkan saya sendiri lebih memilih pendapat yang pertama. Kenapa? Hadis tersebut Nabi mengatakan laki-laki itulah yang membayarnya. Ya, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seharusnya anak usia berapa dilatih puasa? Gimana? Iya. Tep. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Anak-anak di usia mumayyiz tidak ada kewajiban bagi dia untuk berpuasa. Ya. Kapan dia boleh latihan? Kadang ada sebagian orang tua yang ekstrim. Orang tua yang ekstrim. Apa itu? Pokoknya dia ingin anaknya sejak usia dini udah puasa. Ya. Bahkan masih terhitung balita di bawah 5 tahun. Ya. Di bawah 5 tahun sudah dilatih puasa, bahkan harus puasa sehari. Ya. Ini pengalaman saya dulu begitu. Ya, orang tua saya ekstrim berarti. Karena nggak ada orang dia mumayyiz belum. Ya. Dia belum mumayyiz. Anak balita dipaksa pokoknya harus latihan puasa. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam melatih sholat lebih wajib daripada puasa. Kapan dimulai diperintahkannya sholat? Usia 7 tahun. Kalau anakmu sudah usia 7 tahun, perintahkan sholat. Kalau sudah usia 10 tahun belum sholat, pukul. Sholat hukumnya lebih wajib daripada puasa. Ini bagaimana penerapannya? Dan lebih mudah daripada puasa. Mana lebih mudah untuk dijalankan? Sholat atau puasa? Sholat. Ya, sholat. Maka Nabi saja memerintahkan sholat untuk anak-anak usia 7 tahun. Usia 7 tahun mereka dilatih untuk sholat. Apa itu maksudnya latih? Ya kadang sholat, kadang enggak, biarin. Ya? Yang penting diingatkan, ayo sholat. Nanti sholat, mungkin dia sholat. Nanti duhurnya sholat, mungkin asarnya enggak. Maklumi. Tapi dia terus diingatkan tiap hari untuk sholat. Sampai memang itu doktrin bagi dia. Ya? Sama ketika dia usia 7 tahun, mungkin dia masih dia ikut puasa, tapi kadang siang hari minum. Ya? Loh, dek kok minum? Kan puasa. Haus. Diingatkan lagi, ya udah habis ini jangan minum lagi ya. Terus dilatih. Usia berapa? 7 tahun. Dan sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya sendiri memang kadang kalau anak itu mau ikut puasa usia 5 tahun dia ingin puasa, ya silakan saja. Tapi tidak dipaksa. Adik puasa ya, silakan. Nanti jam 10 lapar makan. Ya. Ya. Kadang kan dia kalau nengok orang sahur menunya kok enak-enak gitu kan. Bangun dia waktu sahur, nak puasa.
Ya, silakan. Nanti jam 10 makan, kasihlah makan. Karena nggak ada kewajiban bagi dia untuk puasa. Ya. Nanti kasih, nanti habis makan puasa ya. Ya. Jam 2 pengen makan lagi, kasih aja makan. Ya, karena dia cuma untuk apa? Untuk latihan. Ingat, itu kalau usia 5 tahun, orang usia 7 tahun begitu pun boleh. Sampai memang apa? Kalau sudah usia 10 tahun, baru dia harus dilatih untuk puasa sehari. Kalau sudah usia 10 tahun, dia dilatih untuk puasa sehari. Sebagaimana sholat, kalau sudah usia 10 tahun, tidak sholat pukul. Kenapa? Karena dia sudah hampir memasuki masa baligh. Sehingga ketika di usia 10 tahun dia sudah mulai terbiasa mengerjakan kewajiban, di usia baligh tidak sulit untuk memerintahkannya menunaikan kewajiban. Ini dia. Sama. Usia 5 tahun mau keluar harus pakai jilbab, dijilbabi dulu. Nanti kalau ketahuan tidak jilbaban dimarah-marah. Ingat, mereka nggak ada hukum usia 5 tahun. Jadi jangan kita membuat satu hukum. Ya. Kalau latihan boleh, Dek, kok nggak pakai jilbab? Panas, sudah. Itu namanya apa? Sekedar melatih. Sekedar melatih. Meskipun ada memang, ketika dia sudah biasa pakai jilbab, nggak pakai jilbab risih dia. Ada. Tapi kan nggak bisa jadi standar. Ada usia 5 tahun udah biasa puasa sehari dan dia jujur tidak mau, dia membatalkan puasa kalau nggak maghrib. Ya sudah. Tapi nggak bisa jadi standar. Kadang kita nengok tetangga, anak tetangga hafal Al-Quran, pengen anak kita harus hafal Al-Quran. Kita dewa tidak pernah ngajari. Nah, ini masalah. Ya? Atau memaksa kemampuan. Ingat, Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Tetaplah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya. Nah, jadi dengan hal demikian, kapan kita boleh melatih anak kita untuk berpuasa? Kalau merujuk pada hadis tentang salat, maka usia 7 tahun kita boleh memerintahkan anak kita untuk puasa. Ya. Usia 7 tahun boleh kita memerintahkan anak kita untuk puasa. Usia 10 tahun diperketat perintahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai iktikaf. Ya. Kalau kita bertolak pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iktikaf, ya, bagaimana iktikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Ya, di 10 terakhir Ramadan. Ya. Nah, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah wafatkan beliau. Nah, kapan mulai masuknya? Kapan mulai masuknya? Mulai masuknya menjelang malam 21 atau di penghujung hari ke-20. Ya, sore hari ke-20 masuk. Maghrib sudah di masjid. Keluarnya kapan? Khilaf bainal ulama. Ada yang menyebutkan keluarnya tanggal 1. Artinya apa? Pagi pada subuh tanggal 1 Syawal. Keluar untuk ke lapangan. Ada juga mengatakan apa? Masuk tanggal 1 Syawal. Artinya apa? Malam takbiran. Itu yang paling sempurna. Ustaz, kami kan kerja. Boleh.
Ya kan? Minimalnya semalam suntuk. Ya. Minimalnya semalam suntuk. Kapan itu? Mulai menjelang maghrib masuk masjid, keluarnya ba'da fajr. Habis sholat subuh. Ini keluarnya. Kan kerjanya biasanya malam atau siang? Siang. Berarti apa? Dia masuk sebelum maghrib, keluar setelah subuh. Itu berdasarkan tentang nadarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Wahai Rasulullah, aku dulu di masa jahiliyah punya nadar untuk iktikaf semalam di Masjidil Haram. Kata Nabi, fa'ufi binadrik, tunaikan nadarmu. Berarti apa? Boleh iktikaf cuma semalam. Siangnya kerja, malamnya iktikaf. Ustadz, apa sih kegiatan iktikaf? Ingat, tujuan utama iktikaf itu apa? Tujuan utama iktikaf itu ingin fokus, ingin konsentrasi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itu tujuan utama iktikaf. Jadi kita iktikaf itu tujuannya itu apa? Kita ingin fokus mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi apa? Menjauhi hubungan dengan manusia. Ini hukum asalnya. Ya? Sehingga ketika kita iktikaf, ya hindari perbuatan sia-sia. Apa itu? Kadang ada sebagian kaum muslimin ketika iktikaf apa? Isinya cuma ngobrol. Pindah sini, ajak ngobrol sini, nanti sindah bosan pindah ke sana, ajak ngobrol sana sampai subuh. Ini namanya pengganggu iktikaf. Ada juga yang apa? Gawenya apa? Scroll media sosial. Ya kan? Dia punya beberapa media sosial, isinya cuma scroll. Iktikaf, ingat tujuan utama iktikaf itu ingin taqarrub, fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga jauhi perkara-perkara yang membuat apa? Sia-sia iktikaf kita. Boleh nggak tidur? Boleh. Ketika kita lelah tidur, silakan tidur. Tapi secukupnya. Setelah itu apa? Gunakan lagi waktu-waktu itu untuk apa? Bertakwa kepada Allah SWT. Untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk berzikir, ya kan? Untuk apa? Bermajlis, boleh. Jadi ya. Jadi minimalnya berapa lama? Khilaf bainul ulama. Khilaf bainul ulama. Ada yang mengatakan jumhur pendapat ya ila anna zaman al-i'tikaf la hadda la liuqalli ya bahwasanya waktu i'tikaf itu tidak dibatasi dengan sedikitnya atau panjangnya malam. Artinya apa? Menurut jumhur ulama, ketika diniatkan ya, seseorang masuk ke dalam masjid niatnya untuk taqarruban ila Allah dengan beberapa saat dan dia ingin fokus beribadah kepada Allah, ini sudah masuk dalam kategori i'tikaf. Ini kadar minimalnya. Ya. Bagusnya semalam full. Sempurnanya sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW 10 hari. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan apa? Sebelum di tahun wafatnya Rasulullah SAW, Rasul beriktikaf 20 hari. Di tahun wafatnya Rasulullah SAW, itu menunjukkan tahun perpisahan, Rasul iktikaf 20 hari. Ini dia. Tapi yang sering 10 hari. Wallahu ta'ala a'lam. Yang lain? Ada?
Buka puasa apa? Hutang puasa kenapa? Puasa sunnah nggak boleh. Misalkan nih, Ramadan kemarin kita punya bolong 3, ya kan? Ah, anak puasa Senin Kamis lah sambil bayar hutang. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Beda sifat. Senin Kamis itu sifatnya sunnah, bayar hutang sifatnya wajib. Maka nggak bisa dijamak niatnya. Maka dia harus menentukan dia mau bayar hutang atau mau puasa sunnah. Itu dia. Kalau dijamak tidak ada manfaatnya. Gitu dia. Dia harus mengiltizamkan. Dia harus melazimkan saya ini mau bayar hutang atau mau puasa sunnah. Itu dia. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ada yang lain? Yang umahat? Ya. Baik. Yang jadi pertanyaan, dia meninggalkan puasa itu berdasarkan uzur syar'i atau tidak? Berdasarkan uzur syar'i. Maka kewajiban puasanya yang membayar ahli warisnya. Ya, kalau diketahui berapa jumlah puasa yang ditinggalkan. Ya. Berapa jumlah puasa yang ditinggalkan. Nah, kalau dia meninggalkan puasa karena misalkan tua renta, tidak bisa puasa sama sekali karena usia lanjut, dan dia belum bayar fidyah, maka kewajiban yang membayarkan fidyah siapa? Ahli warisnya. Tinggal dihitung berapa tahun yang dia terkena udzur tua renta. Itu dia. Tapi kalau dia bukan tua renta dan dia bukan orang yang berpenyakit sehingga dia ada kewajiban untuk menunaikan ibadah siam, ya. Tapi saat itu dia terhalangi karena suatu hal dan itu bagian pada udzur syar'i. Dan sampai wafatnya dia belum sempat membayar hutang puasanya, maka ahli warisnya yang membayar puasanya. Ya, ahli warisnya yang membayarkan puasanya. Jadi ahli waris itu bukan sekedar menerima harta saja, juga termasuk membayarkan kewajibannya. Wallahu ta'ala a'lam. Sama misalkan begini, ya, orang tuanya ingin haji, cuman qadarullah sampai saatnya beliau wafat, beliau belum sempat menunaikan ibadah haji karena suatu udzur. Dan beliau punya harta yang cukup untuk menunaikan ibadah haji, maka harta itu sebelum dibagi untuk menghajikan orang tuanya tersebut. Haji termasuk bagian rukun Islam yang diwajibkan. Allah katakan man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menunaikannya. Dia mampu, tapi dalam satu kondisi dia terhalangi untuk bisa menunaikan. Apa itu? Contoh, antriannya panjang. Ya kan? Antriannya panjang sehingga
menghalangi dia untuk bisa berangkat. Maka kewajiban ahli waris menghajikannya. Ya, mungkin badal dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai sini karena menu makan sudah disajikan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.